Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah. Saya di sini akan mempresentasikan sesi 14 yang membahas tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah lebih bagus, maju, dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi. Maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Efektivitas dan efisiensi transformasi tergantung pada hasil pembelajaran. Bila akan melaksanakan penerapan nilai Pancasila yang benar, maka diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai Pancasila. Nah, esensi dan makna nilai-nilai Pancasila yang sudah dipahami akan mendorong bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Penanaman moral Pancasila berawal dari nilai agama, sehingga manusia Indonesia seharusnya menjadi taat kepada perintah Tuhan dan selalu menjauhi larangannya. Dengan kata lain, tercipta moral bangsa yang baik yang akan dapat mengurangi perilaku tindak kejahatan seperti begal, pencurian, dan lain sebagainya. Semestinya itu dapat dicegah dengan pembangunan moral Pancasila. Kemudian, cerdas dalam hal emosional juga, menyangkut kemampuan dalam mengendalikan hasrat nafsu setan, seperti sikap anarkis, ambisius, diskriminatif, dan lain sebagainya. Seharusnya dapat dikendalikan dengan mengutamakan moral di masyarakat. Dinamika transformasi nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Mardiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah yang pertama, itu adalah nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Nah, aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Permasalahan utama dalam aktualisasi Pancasila ialah bagaimana wujud realisasi nilai Pancasila yang universal ke dalam norma yang terkait langsung dengan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang pertama kita bahas aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif merupakan aktualisasi Pancasila di berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi lembaga tinggi negara seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Selain itu, aktualisasi Pancasila merambah beberapa nilai Pancasila ekonomi dan juga hukum. Aktualisasi Pancasila objektif juga menjabarkan bagaimana nilai Pancasila diaktualisasi ke dalam undang-undang. Nah, yang kedua adalah aktualisasi Pancasila subjektif. Ini ialah realisasi nilai Pancasila oleh setiap pribadi atau individu warga negara dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Aktualisasi Pancasila objektif, aktualisasi Pancasila subjektif ini dapat dikatakan lebih penting dari aktualisasi Pancasila objektif. Hal ini karena aktualisasi Pancasila objektif tidak akan terselenggara tanpa ada keberhasilan dari aktualisasi Pancasila subjektif. Dan seperti yang kita ketahui, pelaksanaan aktualisasi Pancasila subjektif ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan juga ketaatan. Nah, kan sekarang zaman semakin maju ya, teknologi semakin maju, apalagi ini era globalisasi 4.0. Nah, jadi ini prinsip permasyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila, sehingga segera dapat meluas atau membumi ke seluruh lapisan masyarakat. Mengapa demikian? Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif, dan juga produktif.
Nah, transformasi nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan ini ada 4 bidang. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang hukum. Nah, yang sekarang saya yang bahas pertama kali adalah bidang politik. Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuatan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu, makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat, maka kekuatan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Bidang politik ini meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga hukum. Nah, yang kedua adalah bidang ekonomi. Dulu, sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tetapi bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut. Maka bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia. Seperti sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan lebih pada memberi mandat kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pada pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUD 1945. Bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya atau keadaban Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu luasnya, tapi dalam pengalaman Pancasila, kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan, dan lain-lainnya. Bidang hukum. Yang terakhir adalah bidang hukum. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan dan terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab dari TNI atau Polri saja, melainkan merupakan tugas seluruh warga negara. Karena kita yang memiliki negara ini, maka kita yang memiliki kewajiban untuk menjaganya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya banyak kurang dan banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.